Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang TIK untuk penilaian pembelajaran PAI. Saya Dinar Izatul Awal dan teman saya Cindy Agustiningrum. Dalam makalah kami yaitu makalah tentang TIK untuk penilaian pembelajaran PAI akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian TIK dan penilaian dalam PAI, yang kedua konsep TIK dalam penilaian, yang ketiga manfaat penggunaan TIK dalam penilaian, dan yang terakhir tentang pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel dalam penilaian. Nah, poin yang pertama yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, secara luas atau secara umum, yaitu TIK adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah informasi dengan menggunakan komputer atau alat lainnya untuk menyimpan, melindungi, memproses, mengirim, dan mengambil kembali atau memanggil kembali informasi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dalam bukunya Nana Sujana dan Ahmad Rifai, dalam bukunya TIK adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, atau kepemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Nah, tidak diragukan lagi, peran TIK itu sangat penting dan sangat berguna, dan hampir selalu diterapkan dalam kehidupan kita, baik untuk mempelajarinya maupun untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk itu agar dapat menjalankan sistem atau operasi TIK dengan baik, nah diperlukan tenaga operasional yang handal dalam mengontrol sistem kerja peralatan TIK tersebut. Nah, hal inilah yang mendasari kenapa mempelajari TIK itu sangat penting. Nah, sedangkan penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian basis portofolio, ulangan. Nah, ulangan itu bisa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah madrasah. Nah, adapun jenisnya penilaian itu ada beberapa jenis penilaian. Nah, yang pertama itu ada penilaian formatif. Nah, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir pelajaran. Jadi setelah guru menyampaikan materi kepada peserta didik, guru itu melakukan penilaian, mungkin dengan bertanya atau memberikan pertanyaan berupa tulis dan sebagainya. Nah, itu dilakukan untuk mengetahui peserta didik itu sudah memahami atau belum, seperti itu. Yang kedua, penilaian sumatif. Nah, penilaian ini dilakukan pada akhir unit program, misalnya ketika per semester 1 ataupun semester 2. Nah, yang ketiga yaitu penilaian diagnostik, yaitu penilaian ini yang dilakukan untuk bimbingan belajar, pengajaran remedial atau lain sebagainya. Nah, dari penilaian diagnostik ini tadi yang dinilai adalah hasil dari kegiatan belajar mengajarnya, atau dari latar belakang si murid tadi, dan semua aspek yang berkaitan dengan KPM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, waktu dilaksanakannya penilaian diagnostik itu disesuaikan dengan keperluan pembinaan yang akan dilakukan oleh suatu lembaga atau sekolah tersebut. Nah, yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang tepat pada seorang peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penilaian selektif. Nah, penilaian selektif ini adalah penilaian untuk menyeleksi. Nah, contohnya seperti memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam mengikuti suatu ajang perlombaan. Nah, contohnya lain misalnya
Misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam suatu instansi atau perguruan tinggi seperti itu. Nah, contohnya lagi seleksi yang dilakukan untuk rekrutmen tenaga kerja seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penilaian penempatan. Nah, penilaian penempatan ini yaitu untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlakukan oleh suatu program. Nah, penilaian penempatan ini dilakukan ketika ada kebutuhan untuk menempatkan murid pada program apa yang dia mampu. Contohnya ketika SMA atau aliyah. Nah, di situ penilaian dilakukan untuk mengetahui si murid ini tadi itu peserta ini tadi pasnya cocoknya di program apa, atau PAI, IPA mungkin, IPA atau IPS atau keagamaan seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep TIK dalam penilaian. Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas data tentang suatu objek untuk selanjutnya dipertimbangkan pemberian nilai atas objek tersebut berdasarkan kriteria. Melalui data tersebut, kita bisa mengamati dan mengenali objek dengan baik, sehingga pada tahapan selanjutnya kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Dengan demikian, bisa kita pahami setidaknya ada 3 komponen utama dalam penilaian. Yang pertama, adanya objek yang dinilai, adanya pertimbangan, dan adanya kriteria. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran data yang dikumpulkan yaitu berupa data tentang aktivitas pembelajaran, dan yang kedua, data hasil belajar. Dalam pengolahan data kualitatif, biasanya banyak dilakukan secara subjektif oleh guru dengan bersandar pada ilmu pengetahuan dan sains pendidikan yang dimilikinya. Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka dan pengolahan analisisnya yang menggunakan alat bantu sistem operasi sistematik atau statistik. Berkaitan dengan pengolahan dan analisis data berupa angka, ada salah satu program aplikasi komputer, yaitu program pengolahan angka. Salah satu program yang biasanya digunakan yaitu program Microsoft Excel. Selanjutnya tentang manfaat penggunaan teknologi. Nah, kehadiran beragam teknologi komunikasi dan informasi yang kita rasakan saat ini bukanlah hasil kerja keras semalam seperti legenda Candi Prambanan, melainkan merupakan hasil kerja keras yang berabad-abad lamanya yang dilakukan oleh para ahli. Jadi, jika di masa lalu proses penyebarluasan informasi kepada halayak luas itu dilakukan secara tradisional, maka di era sekarang ini, era informasi dan digital, itu penyebaran informasi dilakukan dengan teknologi baru yang lebih canggih dan lebih baik. Informasi pun dapat dikirimkan dengan teks atau gambar atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan berupa teknologi yang canggih. Nah, manfaat penggunaan TIK dalam penilaian ketika komputer itu belum merambah ke sekolah-sekolah. Kegiatan penilaian dan analisis hasil belajar itu dilakukan secara manual. Kegiatan penilaian dan analisis hasil belajar terasa begitu rumit dan menjemukan. Untuk menganalisis siswa dalam satu kelas itu berjumlah 40 orang, dikatakan 40 orang itu tidak bisa selesai dalam satu hari satu malam, walaupun itu menggunakan kalkulator. Nah, dalam pengolahan data kualitatif biasanya lebih banyak dilakukan secara subjektif oleh guru dengan bersandarkan pada ilmu pengetahuan dan sains pendidikan yang dimilikinya. Sedangkan data kuantitatif
Sedangkan data kuantitatif itu berupa angka-angka pengelolaan analisisnya yang menggunakan alat bantu sistem operasi matematika dan atau statistik. Nah, selain itu, program biasa digunakan untuk mengolah angka tentang proses dan hasil belajar, yaitu program Microsoft Excel. Nah, guru mengolah nilai siswa dan menganalisis tingkat kesukaran soal sekaligus dalam waktu singkat, sehingga diperoleh data beberapa siswa yang perlu pengayaan dan beberapa siswa yang perlu remedial, serta soal apa saja yang perlu dikategorikan mudah, sedang, sukar, dan soal mana saja yang ditolak, yang perlu direvisi maupun yang perlu diterima dan dikoleksi dan disimpan di bank soal. Nah, selanjutnya manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi, yaitu yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dalam penilaian pembelajaran PAI. Yang kedua, untuk memudahkan akses informasi. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam pelaksanaan penilaian. Nah, dan selanjutnya ada sejumlah sisi positif daripada perkembangan teknologi. Yang pertama, untuk pengolahan dan analisis data angka yang lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan secara manual. Yang kedua, penyebaran luasan hasil penilaian bisa dilakukan secara online, sehingga bisa diakses oleh setiap saat oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel. Pembelajaran berbasis teknologi informasi saat sekarang merupakan keharusan. Bahkan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat adaptasi dan adaptif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat global. Penyediaan SDM berbasis IT dalam pendidikan merupakan aktivitas yang harus direncanakan dan dijalankan dengan baik. Dalam menghadapi perubahan paradigma pendidikan dari tradisional ke konvensional dan menuju multimedia, lembaga pendidikan diminta untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi kelengkapan SDM yang menguasai teknologi informasi dalam pendidikan. Nah, Microsoft Excel merupakan salah satu program yang terdapat dalam Microsoft Office, yang mana Microsoft Excel ini sangat penting dalam dunia perkantoran. Di dalam Microsoft Office mempunyai fungsi, yaitu untuk membuat dan mengolah data dokumen berupa angka, yang memungkinkan untuk menggunakan operasi logika matematika dan statistika. Adapun pemanfaatan dalam Microsoft Excel ini sendiri, yang pertama membuat dokumen dalam Microsoft Excel, yang kedua pengolahan data, yang ketiga meranking data. Nah, di meranking data ini kita dapat menemukan dan menyimpulkan mana nilai yang paling rendah dan mana nilai yang paling tinggi. Nah, yang keempat, membuat komentar pada sel komentar. Yang kelima, mengolah grafik. Yang terakhir yaitu edit data dalam pengedit atau memperbaiki suatu data dalam Microsoft Excel. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penilaian menggunakan Microsoft Excel. Dari format penilaian, perhitungan nilai rapot, dan beberapa contoh hasil nilai dari Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel ini kita tidak perlu susah-susah lagi tuh yang namanya membuahkan hasil atau menghitung hasil nilai dengan manual atau menggunakan kalkulator seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.